Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Roundtable Discussion, profesionalisme penegakan hukum dan pengaruhnya terhadap iklim usaha. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian? Terima kasih banyak. Suatu kehormatan untuk saya, perkenalkan nama saya Tisa Carolina dan hari ini saya bangga sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu untuk membahas ini materi yang luar biasa sekali dan dari awal acara sampai dengan selesai saya akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini izinkanlah saya menyapa tamu-tamu yang sudah hadir. Saya mau ucapkan selamat sore dan juga selamat datang kepada Bapak Suwarjono, berikan tepuk tangan. Selamat sore Pak. Hadir juga bersama kita di sini ada Bapak Abraham Samad, kita berikan tepuk tangan. Selamat sore Pak. Hadir juga bersama kita ada Profesor Hikmahanto Juwana, berikan tepuk tangan. Lalu juga hadir bersama kita di sini ada Bapak Antoni Budiawan. Selamat sore Pak Antoni. Lalu juga ada Bapak Ferry Amsari. Sore Pak Ferry dan juga ada Bapak Eros Jarot sudah hadir bersama kita, berikan tepuk tangan. Serta seluruh tamu undangan yang hadir sore hari, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya hadir untuk acara kita yang istimewa. Namun acara kita hari ini panel diskusi, kita akan sama-sama merefleksikan bagaimana peran strategis supremasi hukum dalam menjaga kepercayaan pasar dan juga keberlanjutan iklim investasi secara nasional. Dan melalui perspektif lintas disiplin diharapkan diskusi ini dapat membuka ruang dialog mengenai bagaimana penegakan hukum mampu berjalan secara profesional, adil dan selaras dengan dinamika kebijakan serta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nanti akan dibahas secara lebih dalam lagi pada saat sesi panel discussion. Namun membuka acara kita pada sore hari ini, izinkanlah saya mengundang untuk bisa memberikan kata sambutan. Beliau adalah pemimpin redaksi dari Suara.com. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Suwarjono. Disilakan Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semuanya kepada seluruh tamu undangan yang hadir sore ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya yang kami muliakan Bapak panelis dari Dr. Abraham Samad, senior, kemudian juga Bang Eros, Prof. Hik, ini teman berjuri di tempat yang lain, kemudian Prof. Antoni, ada juga Bang Ferry, Pak Ahmad Yani, dan Bang Andi, dan semua juga teman-teman penanggap, juga Mas Darmawan yang hari ini membantu kita nanti untuk berdiskusi. Acara sore ini sebetulnya bagi kami acara rutin tahunan. Biasanya kami setiap tahun membuat acara Outlook tapi terkait dengan isu bisnis dan ekonomi. Tapi ketika kami ketemu dengan teman-teman beberapa kalangan pengusaha misalnya gitu ya, tahun ini kekhawatirannya berbeda. Isu ekonomi oke, karena tahun kemarin sudah dihajar habis-habisan. Tapi ada yang mengkhawatirkan lagi terkait dengan regulasi misalnya. Jadi banyak kejadian, kasus, kemudian bahasa-bahasa lama ya yang muncul, entah itu namanya kriminalisasi, entah itu kasus salah penafsiran hukum, atau ada kasus tekanan lain yang lebih tidak profesional yang menghantui teman-teman di kalangan pengusaha. Nah karena banyak hal yang membuat mereka ingin ada masukan, kira-kira gitu. Akhirnya kami berinisiatif, kalau begitu, kalau isu ekonomi mungkin sudah banyak sekali yang mengadakan. Sehingga kami switch sedikit ke bagaimana para pelaku usaha itu mendapat kepastian hukum terkait dengan profesionalisme para penegak hukum.
Ya kita tahu semua belakangan cukup mengkhawatirkan ya, dan ini sangat penting. Dan kita juga bertanya-tanya ke depan, ini karena kita masih panjang nih, kalau misalnya sampai 2029 ya, kita nggak tahu sampai sana atau tidak, tapi kalau misalnya sampai ke sana, waduh ini masih panjang juga nih. Untuk para pelaku ekonomi sangat mengkhawatirkan. Apakah apakah kebijakan yang ada sekarang bisa mendukung mereka atau malah mengkhawatirkan? Sebagai contoh adalah misalnya gini, kemarin sempat ada amnesti terhadap misalnya 2 orang, Ibu Ira Puspo dan Tom Lembong. Mungkin itu menjadi kabar baik nih, ternyata perlindungan. Tapi setelah itu beruntun banyak sekali kabar tidak baik-baik gitu ya. Kabar-kabar yang tidak baik-baik saja yang mereka terima misalnya. Ya terakhir habis, ini yang simpel aja nih, setelah kejadian bencana di Sumatera misalnya, beberapa pengusaha kemudian kan perusahaannya dicabut izinnya. Bayangan saya kalau izin dicabut itu kemudian usaha itu dikembalikan ke alam. Jadi kemudian terjadi pengembalian lahan itu misalnya ke lahan-lahan untuk lingkungan ya. Bayangan saya begitu, tapi ternyata setelah dicabut, kok ada pihak lain yang tiba-tiba langsung kepengen mengambil alih misalnya. Ya itu sama aja kalau misalnya tiba-tiba dicabut kemudian dialihkan ke perusahaan A, institusi B atau pihak lain. Dan itu semua perusahaan-perusahaan cukup besar. Di lain itu juga banyak sedang berlangsung di persidangan beberapa kasus yang cukup menyita perhatian dari kasus mantan Menteri Pendidikan, kasus Pertamina, kasus kriminalisasi petani di Maluku Utara misalnya karena isu nikel dan lain-lain yang membuat orang bertanya-tanya ini arah hukum ke depan itu kira-kira kemana. Saya ada survei sedikit aja, minta tolong ditunjukin. Ini hasil riset kami terkait dengan kejadian di sebulan terakhir. Kebetulan kami di Sera.com Media Monitoring dan Riset, kami punya namanya Aura Riset, ini media monitoring kami yang selama ini kami gunakan untuk keperluan internal, kegiatan untuk menulis dan lain-lain. Jadi liputan menulis itu awalnya, tapi nanti rencana kami akan share juga ke publik setelah ulang tahun kami di 12 Maret. Bagaimana rekomendasi kami atas informasi yang berkembang di masyarakat baik yang ada di media berita maupun di media sosial. Nah yang menarik misalnya ini yang dari media berita saja di sebulan terakhir kami melihat terjadi lonjakan isu yang signifikan terkait dengan kepastian hukum dan iklim investasi yang mempengaruhi banyak orang akhirnya apakah ini cukup aman atau tidak kira-kira untuk investasi di Indonesia ya. Jadi di kanal resmi memang sekarang ada pembeda misalnya antara kanal resmi yang didukung oleh atau didorong oleh pemerintahan gitu ya dengan berita-berita yang disajikan oleh media-media tier 1. Tier 1 itu adalah media-media mungkin media lama ya atau media-media yang selama ini media berita yang narasinya berbeda dan ini cukup membuat khawatir karena terjadi lonjakan yang signifikan. Nah, akar masalah saya kira karena kekhawatiran bahwa tindakan hukum yang agresif justru menciptakan ketakutan yang luar biasa di kalangan investor karena ketidakjelasan tadi. Kemudian ada gap yang cukup tajam gitu ya. Opini yang dibangun oleh Humas Gakum, artinya humas di kementerian dengan teman-teman media spesialis, sama-sama ahli hukum. Dan yang menarik lagi adalah, next satu lagi. Di media sosial justru perkembangan terkait dengan informasi publik jauh lebih terbuka dibanding di media-media yang dikelola oleh teman-teman di media konvensional. Lanjut ke, nah yang kami khawatirkan adalah, sebelumnya, yang kami khawatirkan jika tidak dikelola, narasi ketidakpastian hukum ini akan mendelusi kepercayaan investor. Jadi ini yang saya kira akan menjadi salah satu poin penting di acara hari ini supaya nanti kita bisa sama-sama mengolahnya. Lanjut,
dua slide lagi yang mungkin perlu juga jadi perhatian adalah bagaimana isu di kejadian terkait dengan erosi kepercayaan investor institusional ini yang saya kira akan sangat mengganggu ke depan apabila tidak ada langkah-langkah yang signifikan terkait dengan perbaikan profesionalisme hukum di Indonesia. Dan saya kira pendek aja karena waktu. Hari ini kita waktunya sangat pendek, hanya sekitar 2 jam. Dan ini disaksikan juga oleh teman-teman di berbagai daerah karena kita melakukan dengan live, kita semua waktunya sangat terbatas. Poinnya adalah ya kita dari diskusi ini berharap bahwa FGD bisa membuat semacam rumusan-rumusan yang kira-kira ke depan apakah profesionalisme penegakan hukum seperti apa yang harus kita jalankan, kira-kira gitu ya. Kemudian apa saja yang perlu kita benahi, apa saja yang menjadi fondasi dari iklim usaha yang kira-kira nantinya bisa menyehatkan ya. Dan bagaimana menghilangkan sumber ketidakpastian hukum yang banyak dikhawatirkan oleh banyak kalangan ini. Jadi harapannya nanti ada gagasan-gagasan konkret yang bisa dijadikan masukan kita semua, termasuk kami, termasuk juga audien, pembaca, dan seluruh nantinya penonton ya, yang melihat kondisi saat ini dan bagaimana arahnya ke depan. Saya kira solusi itu yang kita akan cari dan tidak panjang lebar. Terima kasih atas kedatangan seluruh Bapak Ibu, seluruh panelis dan seluruh juga teman-teman penanggap yang hari ini sudah meluangkan waktu di acara sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Suharjono. Terima kasih banyak Pak untuk sambutannya yang memberikan gambaran secara general begitu ya mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap para investor dan pasti akan ada berdampak ke iklim usaha di Indonesia. Dan terkait dengan itu kali ini kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh mantan Ketua KPK, aktivis sekaligus pengacara. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bapak Abraham Samad. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu saya lihat judulnya, saya lihat wah ini cukup menarik nih untuk kita diskusikan karena akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak proses kriminalisasi, banyak proses penegakan hukum yang tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ini akan mempengaruhi iklim dunia usaha kita. Oleh karena itu saya penasaran dengan keadaan ini sehingga 4 hari yang lalu saya mencoba mengundang para pengusaha dari 2 klaster. Karena saya melihat bahwa ada 2 hal ya, kalau kita ingin mengetahui lebih jauh apakah iklim dunia usaha ini sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Pertama, pengusaha itu merasa nyaman dan kedua merasa aman. Kalau merasa aman maka disinilah konteksnya penegakan hukum. Oleh karena itu 3-4 hari yang lalu saya mencoba nih menganalisis keadaan ini. Saya mengundang pengusaha dalam 2 klaster. Klaster pertama adalah pengusaha yang ada di level atas. Tapi bukan oligark, bukan 9 naga. Kenapa saya enggak mengundang oligark dan 9 naga? Karena saya paham betul mereka pasti aman-aman saja dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Karena mereka lah yang menyetir aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya enggak mengundang mereka. Karena saya pasti tidak mendapatkan sesuatu dari mereka. Jadi saya mengundang satu pengusaha yang ada di level atas tapi bukan oligark dan bukan 9 naga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, klaster kedua, saya mengundang pengusaha yang berada di level menengah ke bawah.
Dan menarik sebenarnya dari hasil diskusi itu yang saya bisa simpulkan. Bahwa yang pertama, pengusaha yang ada di level atas, dia menyatakan bahwa sekarang iklim dunia usaha itu, iklim bisnis yang sedang kita rasakan, kita selalu merasa was-was. Seperti dikejar-kejar, mereka bilang gitu. Itu pertama, mereka merasa dikejar-kejar. Saya bilang, kenapa merasa dikejar-kejar? Ada-ada aja itu penegak hukum. Mulai dari pajak lah apa yang dipersoalkan, macam-macam gitu. Pokoknya seperti dikejar-kejar lah. Dipersoalkan kiri kanan dan lain-lain sebagainya. Seperti kira-kira kalau saya mengilustrasikan kalau kita sedang menghadapi sweeping di jalan, ketika kita ditahan, tahu nggak itu apa tuh polisi bilang? Mana SIM? Mana STNK? Kita keluarin semua tuh, lengkap. Coba lihat kaca spionnya lengkap. Terakhir, kalau dia udah nggak dapat tuh, maka dia bilang, tolong motornya di starter. Ketika kita starter, dia bilang tolong digas sedikit. Ketika kita gas, keluar tuh banyak asap dari knalpot kita. Maka dia akan bilang, ini pelanggaran emisi. Kira-kira seperti begitu ilustrasinya. Itu yang pertama. Oleh karena itu, pengusaha yang berada di tingkat atas merasakan seperti itu. Dia bilang regulasi, kebijakan-kebijakan itu berubah-berubah. Sehingga kesimpulannya tidak ada kepastian hukum. Level pertama. Level kedua adalah pengusaha yang ada di menengah dan ke bawah. Ternyata sama juga yang mereka hadapi. Ya. Tapi yang kedua ini adalah pengusaha yang selalu membutuhkan investasi. Mereka tidak terlalu kuat dalam hal modal ya. Jadi saya istilahkan yang kedua ini under people money. Jadi kalau dia mau berbisnis, maka dia akan mencari mitra. Investor, baik investor dari luar atau minjam duit di bank. Kira-kira begitu ini yang level kedua. Ya, maka saya istilahkan dia under people money. Saya tanya, apa yang Anda rasakan? Dia bilang, kita juga merasakan bahwa iklim investasi, iklim usaha kali ini itu tidak menentu. Lagi-lagi tidak ada kepastian hukum. Saya tanya kenapa tidak ada kepastian hukum? Karena dia bilang regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu selalu berubah-berubah. Sehingga ketika saya menawarkan seorang investor dari luar, dia katakan begitu. Karena dia nggak punya cukup modal, maka kalau dia mau berbisnis, dia butuh investor. Ada dua cara yang dia lakukan. Pertama, bisa dia pinjam dari bank. Kedua, dia mencari mitra dari luar negeri, investor dari luar. Ketika dia menghubungi investor dari luar, maka yang pertama-tama investor dari luar melihat bahwa kita nggak bisa melakukan investasi di Indonesia. Kenapa? Karena regulasi kebijakannya berubah-berubah. Belum lagi aparat penegak hukum yang juga cenderung tidak bisa diperkirakan arah penegakan hukumnya. Itu kata mereka. Jadi investor dari luar tidak bisa diajak bergabung. Karena kita paham betul di level kedua ini dia nggak punya cukup modal, maka dia butuh investor untuk bekerja sama mengucurkan modal untuk berbisnis. Begitu pula dunia perbankan. Oleh karena itu saya katakan, kenapa Anda mengambil kesimpulan seperti itu bahwa investor-investor itu enggan mau masuk bekerja sama dengan mereka, atau paling tidak orang tidak akan mau memberikan dia pinjaman duit untuk melakukan usaha-usaha di Indonesia. Dia bilang, kita lihat contoh di era sebelumnya, ketika pemerintah membuka kerang mengenai liberalisasi SPBU, pada saat itu ya, pemerintah pernah membuka keran tuh, melakukan liberalisasi SPBU. Maka para investor dari luar itu datang. Maka bermunculanlah misalnya Shell, BV, Vivo dan lain-lain sebagainya. Tapi kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba ada regulasi yang berubah. Ada kebijakan yang berubah. Maka liberalisasi SPBU itu ditiadakan dan dikembalikan seperti dulu menjadi operator tunggalnya itu Pertamina. Kira-kira seperti itu sehingga banyak di antara pengusaha-pengusaha yang ada di level menengah itu menjadi merugi. Kira-kira seperti begitu gambarannya sehingga mereka mengatakan bahwa memang yang pertama tidak ada kepastian hukum.
Karena kebijakan serta regulasinya itu berubah-ubah. Oleh karena itu menurut saya bahwa apa yang menjadi kunci sebenarnya? Yang menjadi kunci ketika kita berbicara profesionalisme penegakan hukum, maka ada dua hal. Aparat penegak hukumnya harus dibenahi dulu nih. Aparat penegak hukumnya harus benar dulu nih. Kalau penegakan hukumnya kita pengen seperti judul hari ini profesionalisme. Kira-kira seperti itu. Ini yang harus dibenahi. Belum lagi kalau kita lihat ya, ini ada data yang saya tadi sempat buka-buka. Memang cukup memperhatinkan sebenarnya ya. Data dari World Justice Project. Indeks penegakan hukum kita itu sebenarnya sangat memalukan Pak Antoni. Ya. Tahun 2005 peringkat kita itu 69 dari 143 negara. Tahun 2025 dia menurun karena tahun 2024 peringkat kita itu 68 dari 143 negara. Jadi memang ini udah dicermin nih bahwa ada masalah dalam hal penegakan Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin merujuk juga IPK kita. Ini semua ada hubungannya dengan indeks persepsi korupsi kita. Karena salah satu indikator mengukur indeks persepsi korupsi kita mengenai dunia usaha. Itu salah satu indikator. Jadi itu akan mempengaruhi naik turunnya indeks persepsi korupsi kita. Indeks persepsi korupsi kita itu memprihatinkan. Poinnya 37. Kita ini selevel dengan Nepal. Bayangkan kita selevel dengan Nepal. Belum lagi kalau indeks penegakan hukum kita itu selevel dengan negara-negara baru berkembang, negara-negara Afrika. Sehingga menurut saya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya jalan untuk memperbaiki ini semua harus ada terobosan yang cukup kuat untuk memperbaiki sistem penegakan hukum kita. Untuk memperbaiki sistem penegakan hukum kita sebenarnya tidak mudah menurut saya. Tinggal ada tidak kemauan politik ya, political will dari pemerintah. Itu yang pertama. Kalau tidak ada, ya seperti sekarang ini yang kita sedang hadapi, pasti penegakan hukum akan tidak pernah berpihak pada keadilan. Karena penegakan hukum kita ini selalu hanya berpihak kepada orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa angka korupsi kita itu selalu, indeks persepsi korupsi kita itu selalu tidak bisa diperbaiki, itu karena penegakan hukum kita memang tidak pernah independen. Dia nggak pernah lurus. Ya, oleh karena itu ini menjadi PR terberat bagi kita semua. Ada 4 atau ada 5 hal sebenarnya direkomendasikan oleh kalau kita merujuk, karena saya berbicara dalam konteks korupsi, saya ingin merujuk sedikit United Nations Convention Against Corruption. Jadi ada 5 hal sebenarnya yang diamanahkan. Sama juga kalau kita lihat dari World Justice Project, itu ada 3 hal yang direkomendasikan. Saya masuk dulu kepada United Nations Convention Against Corruption, itu ada 5 hal. Dan ini yang saya sampaikan dalam pertemuan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo tanya saya, gimana caranya memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia? Saya bilang kalau kita mau jujur, ada rekomendasi dari UNCIC itu ada 5 hal yang diperbaiki. Pertama, ada yang disebut foreign bribery, ya. Penyuapan pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua, illicit enrichment, peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan yang ketiga, commercial bribery, jadi korupsi serta suap di sektor swasta. Dan yang paling terpenting, yang kelima ini berkaitan dengan rekomendasi dari yang tadi saya sebutkan juga mengenai penegakan hukum kita, World Justice Project, yaitu yang disebut judicial corruption. Jadi baik World Justice Project maupun United Nations Convention Against Corruption itu sama-sama merekomendasikan untuk judicial corruption. Karena ini yang paling penting. Kalau judicial corruption kita bisa berantas, maka iklim investasi itu akan bergerak. Teorinya seperti begini, bahwa orang selalu
membayangkan ketika kita berbicara tentang judicial corruption, orang cuma berbicara korupsi yang ada di pengadilan. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau ada kriminalisasi oleh pengusaha, orang biasa bermain di pengadilan dan lain sebagainya. Karena orang selalu mengartikan judicial corruption itu adalah korupsi yang terjadi di lembaga peradilan saja. Padahal itu tidak sebenarnya. Judicial corruption itu adalah korupsi yang terjadi mulai dari ujung, ya, aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan. Kemarin waktu saya sampaikan ke Pak Prabowo bahwa ini yang harus diselesaikan, oleh karena itu kenapa menjadi penting reformasi kepolisian? Karena ini tadi terjadi yang namanya judicial corruption. Ya. Tapi Pak Prabowo jawab hari itu, saya sudah tanggulangi. Saya tanya, tanggulangi bagaimana Pak? Dia bilang saya sudah naikkan gaji hakim. Saya bilang untuk menyelesaikan judicial corruption tidak sesederhana itu. Kira-kira seperti itu, tidak sesederhana itu. Tapi kita harus memperbaiki struktur, ya, organisasi serta budaya organisasinya dan juga aparatnya. Saya katakan begitu. Dan yang paling terpenting, kita mulai dari aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan. Karena ini di ujungnya, kalau ada kriminalisasi terhadap teman-teman pengusaha, itu pasti dimulai dari ujung. Mulai dari investigasi, penyidikan itu dimulai dari aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, dua institusi ini yang harus betul-betul diperbaiki. Kira-kira begitu seperti teorinya. Saya teringat, kenapa saya harus cerita ini? Karena kita tahu Jepang itu menjadi salah satu negara yang paling kuat dunia usahanya, Pak Antoni. Kira-kira gitu. Tahun 2016, saya ketika itu sudah selesai memimpin KPK, saya diundang Mahkamah Agung Jepang. Ya, tahun 2016 saya diundang Mahkamah Agung Jepang. Ada beberapa mantan-mantan ketua KPK yang diundang pada saat itu. Ketika saya diminta untuk mempresentasikan apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan korupsi di Indonesia, saya menyampaikan banyak hal. Termasuk saya katakan capaian-capaian ketika KPK itu berani mentersangkakan misalnya beberapa menteri, ketua Mahkamah Konstitusi. Terus saya bilang KPK juga menangkap para jaksa, kemudian KPK juga menangkap polisi, hakim dan lain-lain sebagainya. Setelah saya menyampaikan pidato saya di atas, itu dilanjutkan dengan ketua Mahkamah Agung Jepang. Dia naik. Tahu nggak apa yang dia katakan pada saat itu? Dia bilang, kalau tadi saya mendengar apa yang disampaikan Ketua KPK Indonesia Pak Abraham Samad tentang praktek judicial corruption, ada korupsi di tubuh polisi, kejaksaan dan pengadilan, dan KPK Indonesia berhasil membongkar itu, maka saya menjadi bertanya-tanya. Kenapa saya bertanya-tanya? Dia bilang begitu. Karena di Jepang, dia bilang, di Jepang hampir dipastikan, kalaupun ada, itu sifatnya kasuistis. Hampir dipastikan di Jepang tidak pernah terjadi polisi atau jaksa atau hakim itu ditangkap karena korupsi atau melakukan pelanggaran. Jadi dia mau bilang begini, kalau yang menyampaikan ini tadi bukan ketua KPK Indonesia, maka saya mau bilang bullshit, omong kosong, ini tidak mungkin. Karena itu tidak pernah terjadi di Jepang. Hakim, jaksa, polisi, nggak pernah ada yang namanya judicial corruption di sana. Betapa bagusnya sistem penegakan hukum di Jepang. Oleh karena itu, kalau iklim investasi, kalau iklim di bisnis di Jepang itu berkembang terus, karena memang penegakan hukumnya itu memberikan iklim yang kondusif terhadap jalannya dunia bisnis kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Itu berbanding kebalikan. Saya sudah diperingatkan sedikit. Lanjut, Jepang sedikit sekali. Supaya ini menjadi apa yang bisa kita renungkan. Dia katakan, Pak Abraham, jangankan cerita tentang ada tidaknya seorang polisi, jaksa, hakim yang ditangkap. Sistem hukum di Jepang itu boleh dikatakan, dia bilang boleh kita berbangga sebagai ketua Mahkamah Agung. Sistem hukum di Jepang itu adalah sistem hukum yang paling, ya dia nggak bilang ideal, paling bagus di antara negara-negara yang ada di Asia. Dia bilang contohnya, kalau Pak Abraham sebentar keluar dari acara ini,
dan tiba-tiba bertabrakan di jalan raya, dia katakan begitu. Tak, dia bilang, Anda memanggil polisi Jepang, ketika itu polisi Jepang datang melihat, kenapa, apa yang terjadi? Anda katakan bahwa saya sedang bertabrakan. Mobil saya ditabrak dari belakang sama orang ini. Apa yang dikatakan oleh polisi Jepang? Dia bilang begini, Bapak, Ibu, Anda silahkan bermusyawarah di sini, silahkan menemukan jalan keluarnya, silahkan berembuk mencari perdamaian, saya pindah di seberang jalan sana. Kalau Anda tidak berdamai, kalau Anda tidak bisa berdamai, Anda tidak bisa bermusyawarah, Anda tidak menemukan jalan perdamaian, baru Anda memanggil saya di sebelah sana untuk datang ke tempat ini untuk melihat siapa yang salah. Luar biasa sistem ini. Jadi aparat penegak hukumnya itu tidak akan cawe-cawe. Apa yang terjadi di Indonesia? Coba di jalan raya Anda di sana tabrakan. Begitu Anda tabrakan, Anda sudah damai, polisinya ada. Dia bilang begini, itu kan Anda yang damai. Belum selesai dengan hukum Indonesia. You harus datang ke kantor. Dan ketika Anda datang ke kantor, Anda tidak akan berbicara dalam konteks penegakan hukum. Tapi di situ mulailah bermain yang namanya judicial corruption. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi diskusi kita, ya, para panelis bisa dipertajam lagi. Dan sebelum menutup, mungkin kesimpulan saya bahwa kalau kita ingin memperbaiki profesionalisme penegakan hukum, ada dua hal yang harus diperbaiki. Pertama, memperbaiki integritas organisasi penegakan hukum itu sendiri. Jadi organisasinya, kelembagaannya yang diperbaiki. Dia harus berintegritas. Apa ukurannya? Ukuran terhadap integritas organisasi itu ada 3. Yaitu adanya akuntabilitas dari organisasi itu sendiri, dari kelembagaan. Kemudian ada kompetensi dari kelembagaan itu sendiri. Dan kemudian ada etika. Selain membangun integritas organisasi, kita juga harus membangun integritas individu-individu. Yaitu individu-individu aparat penegak hukumnya. Jadi bukan cuma organisasinya, bukan cuma kelembagaannya yang dibangun integritasnya, tapi individu-individunya. Karena di Indonesia ini, yang parah itu individu-individunya, individu-individu aparat penegak hukumnya. Untuk membangun integritas individu-individu itu ada 3 sebenarnya. 1, membangun kejujuran mereka. 2, membangun komitmen mereka. Dan membangun konsistensi mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Abraham Samad yang sudah memberikan keynote speech-nya Bapak dan Ibu. Dan ada beberapa hal yang saya garis bawahi bahwa menurut Pak Abraham Samad bahwa harus ada terobosan yang kuat untuk para aparat penegak hukum. Namun seperti apa terobosan kuatnya, bagaimana realisasinya akan kita bahas sebentar lagi untuk sesi utama kita yaitu panel discussion dengan topik profesionalisme penegakan hukum dan pengaruhnya terhadap iklim usaha. Dan memandu sesi panel discussion ini kita punya seorang moderator yang merupakan seorang jurnalis senior yang nanti akan mengupas lebih tajam lagi begitu ya mengenai tema kita hari ini. Langsung saja kita panggil, berikan tepuk tangan untuk Bapak Darmawan Sepriosa. Disilakan Pak. Selamat sore Pak Darmawan. Saya serahkan kepada Pak Darmawan untuk sesi panel discussion, silakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, kita segera mulai diskusi kita dengan saya persilahkan satu persatu para panelis kita. Yang pertama Mas Eros Jarot, saya persilahkan. Kemudian Profesor Hikmahanto Juwana, saya persilahkan. Boleh di sini? Yang ketiga, Pak Antoni Budiawan, hanya beliau tadi minta waktu sebentar untuk keluar. Saya persilakan kembali
Pak Abraham Samad, silakan Pak. Dan Pak Ferry Amsari, silakan. Pak Antoni, langsung saja Pak ke atas panggung. Sebelum kita mulai, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kelima panelis kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara tentang profesionalisme penegakan hukum dan pengaruhnya bagi iklim usaha, sesungguhnya kita setengah memperbincangkan jantung dari problem ekonomi kita hari ini. Bukan soal pajak, bukan soal upah buruh, melainkan sesuatu yang lebih mendasar yang barangkali beberapa tadi pernah sempat dikupas oleh Pak Abraham Samad. Persoalan kita yang pertama adalah ketidakpastian dan inkonsistensi penegakan hukum. Dalam bahasa Douglas North, seorang peraih Nobel ekonomi tahun 1993, justru biaya terbesar dari kegiatan ekonomi adalah bukan biaya produksi, melainkan biaya ketidakpastian yang muncul karena aturan tidak jelas dan tidak konsisten ditegakkan. Pada saat yang sama kita juga berhadapan dengan problem yang kedua, yakni selective enforcement. Tadi Pak Abraham Samad juga mengatakan hukum kita begitu tajam ke bawah, tetapi sangat tumpul ketika harus berhadapan dengan orang-orang di atas. UMKM ditertibkan dengan mudah, sementara korporasi besar seringkali bisa bernegosiasi. Sementara semua itu tentu saja menghilangkan satu hal yang paling utama dalam ekonomi, yaitu trust. Sebagaimana dikatakan oleh Francis Fukuyama, trust itulah sebetulnya yang menggerakkan roda perekonomian. Trust adalah modal sosial yang sangat menentukan kemampuan suatu masyarakat untuk membangun kerjasama ekonomi dan pada akhirnya membangun ekonomi yang lebih baik. Belum lagi fenomena ketiga yaitu kriminalisasi keputusan bisnis, terutama di BUMN. Kerugian negara kerap diperlakukan otomatis sebagai tindak pidana tanpa membedakan antara kejahatan dan resiko bisnis. Padahal menurut profesor hukum di University of Chicago Richard Posner, tidak setiap keputusan yang buruk itu adalah kejahatan. Akibatnya kita lihat para direksi perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan negara sama sekali tidak berani untuk mengambil langkah-langkah kreatif namun beresiko. Dan birokrasi pun berubah menjadi sangat defensif. Mereka takut salah daripada berani menciptakan nilai tambah. Padahal dalam logika ekonomi modern tidak semua kerugian adalah kejahatan. Sebagian dari kerugian justru merupakan harga dari inovasi. Dan persoalan yang keempat adalah kita menyaksikan abuse of power dalam regulasi. Hukum tidak lagi sepenuhnya bekerja sebagai rule of law, tetapi bergeser menjadi rule by law. Di titik inilah diskusi kita hari ini menjadi relevan untuk kita mempertanyakan apakah hukum di Indonesia saat ini masih menjadi pondasi kepastian bagi dunia usaha kita atau sebaliknya, ia menjadi risiko bagi dunia usaha. Dan untuk itu, kelima panelis ini akan mencoba menjawabnya. Yang pertama, saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Mas Eros Djarot. Barangkali sebagai budayawan, Mas Eros akan mengupas beberapa hal, terutama dalam soal mengapa kita begitu koruptif? Apakah ada urusannya dengan budaya? Mengapa pula kita bisa melakukan sesuatu dengan cara tebang pilih? Sebelum Mas Eros memulai, kembali saya meminta hadirin untuk memberikan aplaus kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya duduk di sini, tadi saya dengar Bung Abraham ya, sudah bicara seluas lebar. Saya herannya dia masih percaya ada hukum di Indonesia. Itu
menarik buat saya. Dan judul ini juga satu hal yang apa ya, kayaknya kok nggak tepat judulnya. Satu, profesionalisme, emang ada? Profesionalisme aja sudah satu masalah besar di Indonesia ini. Ya, terus penegakan hukum, apa yang ada? Jadi saya sedang membahas dua topik yang tidak ada. Ya, nah, ini nggak tahu nih dari mana panitia ini punya kesimpulan seperti itu. Begini Mas, kalau sekarang ini Pak Abraham sama tuh masih percaya sekali bahwa Indonesia supposed to be dan masih negara hukum. Dalam praktek saya tidak lihat itu. Saya lebih melihat Indonesia sudah menjadi negara kekuasaan. Ditentukan oleh penguasa sepenuhnya. Ada presiden bilang semua jadi tanggung jawab saya. Ya toh? Ini jangan dibicarakan, semua tanggung jawab saya. Ini kan menarik kan? Lalu buat apa ada institusi hukum lagi kalau udah begitu ya. Nah sekarang juga kalau bicara masalah yang baru-baru aja lah, nggak usah terlalu panjang ya. Saya mau nanti juga para pembicaranya harus lebih, janganlah berteori-teori akademis yang nggak jelas itu ya. Yang konkret aja ya gini. Beberapa hari yang lalu mundur ya. Ada dua institusi yang sangat strategis, dua-dua kepalanya mundur. Ya, dari OJK dan BJ. Lalu apa yang terjadi? Ya, ada seorang pejabat di Danantara kalau nggak salah ya bilang, ya kan, bahwa itu memang suruh mundur gitu ya. Ada seperti ada penekanan. Ini kan gila ini gitu. Negara apa ini kayak gini gitu ya. Kok ini orang di luar itu kok bisa bicara begitu. Atas nama negara hukum loh ya. Kan aneh itu. Nah gimana pengusaha, kalau pengusaha bodoh aja masih percaya. Kalau saya bilang sih, satu, ini tanggung jawab presiden ya. Di forum inilah kita jelas ya. Jangan cuma nanti saya, do it now gitu kan. Kan selalu bilang nanti saya akan. Terus kemarin juga saya Didul lah, Pak Abraham dipanggil. Untuk apa? Sebetulnya kan sudah nyata semuanya ya. Tinggal laksanakan. Jadi juga banyak hal di mana yang sudah dituduhkan sebagai ABCD kemudian dilepaskan lagi atas nama katanya hukum juga gitu kan. Jadi banyak hal yang menurut saya sebenarnya nggak cocok. Ya, profesionalisme itu nggak ada, penegakan hukum tidak ada, yang ada tegaknya kekuasaan. Dan ini yang harus menjadi catatan kita bersama, bahwasanya mengembalikan Indonesia sebagai negara hukum itu jadi tugas yang paling penting gitu ya. Dalam hal ini presiden tidak bisa manggil para ahli itu hanya untuk bertanya-tanya. Ya. Tapi yang kita tuntut Pak Prabowo sekarang menjalankan tugasnya yang dapat mandat dari rakyatnya untuk benahi ini semua. Mengembalikan Indonesia dulu sebagai negara hukum dulu. Baru kita bicara kalau dari tinjauan kebudayaan, peradaban kita udah sangat mundur ya. Profesionalisme udah hancur lah. Mana sih ada seorang menteri kok kayak gitu ya gitu. Ya dah. Ini contohnya aja. Nanti bosnya Pak Prof yang bisa bicara ya. Ada menteri yang sangat strategis gitu ya. Ngomong Inggris saja gak jelas gitu loh ya. Jadi hal yang bicara profesionalisme apalagi gitu loh. Jadi bagi saya, pendapat saya terakhir, yang paling penting bagaimana usaha kita semua ini mengembalikan lagi Indonesia sebagai negara hukum. Itu lebih penting. Kalau soal profesionalisme itu di segala bidang tidak ada, hancur sudah. Jadi itu saja pendapat saya. Jadi mudah-mudahan para pakar ini bisa meyakinkan kita semua bahwa negara ini adalah negara hukum. Terima kasih, itu saja. Bapak dan Ibu sekalian, terus terang sebetulnya saya kaget
dengan pernyataan dari Mas Eros. Tadinya saya bukan berharap, saya berpikir beliau akan mengupas hal ini dari sisi budaya. Tapi beliau melakukan sesuatu yang lebih revolutif lagi dengan mengatakan bahwa negara ini sudah jatuh dari negara hukum, restart menjadi negara kekuasaan, Mastad. Alhamdulillah panelis kedua adalah seorang profesor dari ilmu hukum, Profesor Hikmahanto Juwana. Untuk itu waktu saya sediakan, saya berikan sepenuhnya kepada beliau. Dan barangkali ada waktu untuk sedikit mengulas apa yang tadi, keyakinan dari Mas Eros Jarot tadi. Aplaus terlebih dahulu untuk Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mulai dengan begini. Karena ini cerita profesionalisme hukum dalam konteks investasi ya dari luar negeri dan kita butuh investasi. Indonesia ini dianggap sebagai pangsa pasar yang bagus. Indonesia ini dianggap mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Dan banyak pelaku usaha dari luar negeri ingin masuk ke Indonesia. Bayangkan di ASEAN aja 660 juta rakyat itu 280 juta itu ada di Indonesia. Hampir boleh dibilang setengahnya itu ada di Indonesia. Jadi pangsa pasar yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu tahu kan, Indonesia ini tidak ada pesaing. Misalnya urusan mobil, pesaing dalam negeri nggak ada, investor masuk di sini. HP, handset gitu ya. Di dalam negeri itu paling ada beberapa player dan itu enggak signifikan. Karena orang Indonesia sukanya yang dari luar negeri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ke Cina itu kan hari ini masuk Nokia investasi, setahun lagi ada Nokia, kira-kira seperti itu ya. iPhone masuk, tiba-tiba setahun kemudian ada Xiaomi. Dan perusahaan-perusahaan besar ini yang tadinya mau mengambil pangsa pasar Cina, yang besar juga 1,4 miliar itu ya penduduknya. Tapi ternyata justru perusahaan-perusahaan dalam negeri itu bisa melakukan penetrasi dan perusahaan dalam negeri menjual barang-barangnya ke luar negeri. Nah pertanyaan bagi kita ini bagaimana Indonesia? Saya misalnya dengar bahwa banyak investor lihat pangsa pasar luar biasa, mereka senang. Cuman permasalahannya di Indonesia katanya ini masalah hukum. Jadi jangan heran bagi sekalian ya, kalau misalnya banyak pelaku usaha, mereka pergi ke Thailand, ke Vietnam, ya, untuk berinvestasi. Karena apa? Kan di antara kita ini sudah ada namanya A3, ASEAN Trade Investment on Goods. Artinya kalau misalnya barang dibuat di katakanlah Thailand, masuk ke Indonesia, mobil-mobil gitu ya, itu dikenakannya cuma 0 atau paling tinggi 5%. Tapi kalau dari negara lain pasti kenanya lebih tinggi, 300%. Ya. Jadi mereka lebih suka menanamkan modalnya di Thailand, di Vietnam, dan lain sebagainya itu untuk mengeksploitasi pangsa pasar di Indonesia. Kalau udah kayak begini, pangsa pasar kita yang besar, sumber daya alam kita yang besar, tapi membuka lapangan pekerjaan untuk negara lain, bukan untuk Indonesia. Nah tadi saya katakan permasalahan di Indonesia itu banyak investor yang mengatakan bahwa ini masalah hukum. Tapi begini Bapak sekalian, kalau kita bicara hukum, jangan kita bicara hukum tuh peraturan perundang-undangan. Karena banyak pengambil kebijakan selalu berpikir kalau hukum di Indonesia dianggap tadi mati, tidak terselesaikan dengan baik, itu karena peraturan perundang-undangannya. Akhirnya banyak sekali peraturan perundang-undangan dibuat. Mereka lupa bahwa kalau kita bicara hukum, selain peraturan perundang-undangan, ada juga yang namanya aparat yang menegakkan hukum tersebut. Yang berikutnya juga ada bagaimana budaya hukum masyarakatnya. Nah kita punya masalah di budaya hukum masyarakat.
Undang-undangnya bilang harus pakai helm, ternyata nggak pakai helm. Levelnya masih takut pada hukum, takut pada aparat penegak hukum. Nah, permasalahannya kalau aparat penegak hukumnya tidak profesional, ini kemudian terjadi transaksi. Jadi bagaimana hukum itu bisa tegak kalau sudah budaya hukum masyarakatnya seperti itu, gampang kita beresin. Lalu aparat penegak hukumnya juga tidak profesional. Oleh karena itu, menurut saya ini 3 hal penting. Hukumnya, aturannya, peraturan perundang-undangannya, kalau bisa jangan Jakarta sentris. Kita punya masalah. Tidak realistis, gitu ya. Itu harus dibenahi. Budaya hukumnya juga harus dibenahi. Tapi juga profesionalisme dari aparat penegak hukum. Saya ambil contoh, pada waktu ada kasus bioremediasi terkait dengan Chevron. Ya. Lalu dipermasalahkan bahwa ini adalah korupsi. Ya. Nah, ketika sudah dibilang korupsi, si Chevron ini investor terkena juga dampaknya. Karena permasalahannya adalah uang yang untuk remediasi itu, walaupun dari perusahaan, itu dianggap sebagai uang APBN. Dan kalau udah bicara APBN, yang paling ditakuti sekarang ini di Indonesia adalah adanya kerugian negara. Ya, bahkan kalau zaman dulu Pak Harto, orang pesaing politiknya tuduh aja PKI, pasti nggak bisa kemana-mana. Kalau zaman sekarang 100 kali dibilang PKI nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada kerugian negara, itu masalah. Ya kan? Jadi hukum itu sudah jadi semacam alat untuk kepentingan politik. Bapak Ibu boleh Google, setiap kali ada pilkada yang namanya polisi nanti akan mengeluarkan bahwa tunda dulu proses hukum terhadap calon-calon pilkada. KPK, Kejaksaan Agung juga kayak begitu. Karena pada masa-masa itu pasti akan bermunculan nih tuduhan-tuduhan, ini kerugian negara, kerugian ini dan lain sebagainya untuk menjatuhkan. Di situ saya menganggap bahwa hukum itu sebagai alat untuk kepentingan politik. Maka pimpinan bilang jangan. Yang kedua, ini jadi masalah juga di Indonesia soal profesionalisme hukum ini. Cara menegakkan hukum itu layaknya di lingkungan TNI. Kalau TNI itu sistem komando, kalau pimpinan bilang A, semua harus bilang A. Tapi kalau kita bicara penegakan hukum, nggak boleh. Pimpinan bilang A, langsung di bawah harus membangun kasus itu sesuai dengan keinginan dari pimpinan. Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu lihat, ya di banyak negara, bahkan lewat televisi dan lain sebagainya, perkara itu dibangun dari bawah. Dilihat ada faktanya enggak, ada buktinya enggak, pasalnya mana. Karena kalau saya bilang pasal itu yang menentukan antara fakta dan bukti harus cocok dengan pasal. Dan kita tahulah kalau misalnya jaksa sama pengacara itu kan prinsipnya, mohon maaf ya, maju tak gentar membela siapa? Yang bayar. Jangan. jangan membela yang bayar. Membela yang memberi surat kuasa. Iya, karena di Fakultas Hukum kita diajarkan teknik-teknik membuat surat kuasa, bukan Apa itu sekedar eufemisme, Prof? bukan teknik-teknik membuat surat tagihan. Nah, tapi begini Bapak sekalian, jaksa, saya punya teman jaksa, salah enggak? Dia lihat, salah. 10 tahun kemudian kasusnya mirip, salah enggak? Salah. 20 tahun kemudian salah enggak? Salah ini. Kemarin saya tanya, mirip kasusnya, salah enggak? Kayaknya enggak salah nih. Iya, kok bisa? Kebetulan dia pensiun, sekarang jadi pengacara.
butuh surat kuasa rupanya. Nah ini dia. Jadi saya mau mengatakan apa Ibu sekalian? Jaksa itu harus membangun perkara ya, sedemikian rupa sehingga sebenarnya tidak hanya meyakinkan hakim. Tapi juga harus meyakinkan pengacara, pihak yang didakwa, dan masyarakat. Ada predictability. Sekarang ini banyak perkara-perkara yang tadi Mas Warjono bilang kriminalisasi, seolah-olah ada pesanan-pesanan, nggak bisa. Ya, nggak boleh seperti itu. Perkara itu kalau misalnya Bapak Ibu lihat detektif mengumpulkan fakta bukti, nanti disampaikan ke jaksa, jaksa yang menentukan pasal, fakta dan buktinya seperti ini. Lalu kemudian benar-benar dia pastikan bahwa ini orang akan bisa terjerat. Ya. Kalau pengacara ya kita tahu kalau pengacara tugasnya adalah bagaimana fakta dan bukti itu tidak sesuai dengan pasal. Ya. Tapi kalau misalnya fakta dan bukti tidak sesuai dengan pasal dan itu dipaksakan, waduh Bapak sekalian, itu yang membuat orang takut. Terus terang sekarang ini teman-teman di BUMN, direksi itu yang paling takut ketika dia mengambil keputusan ada kaitannya dengan kerugian negara. Kalau dulu pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kalau sekarang menjadi pasal 603 dan 604 KUHP. Ya. Apa nih? Nih, siapanya biasanya kalau pasal 603 itu kata-katanya gini, setiap orang yang melawan hukum, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Itu kalau orang Indonesia bacanya dari kiri ke kanan. Tapi kalau aparat penegak hukum biasanya kayak, mohon maaf kayak di Arab gitu, bacanya dari kanan ke kiri. Jadi kerugian negara dulu dilihat. Ada nggak kerugian negara? Ya, apalagi kalau kerugian negara belum dihitung secara cermat, fantastis, wow, gitu kan. Sudah kerugian negara, baru dilihat nanti secara melawan hukum. Nah, secara melawan hukum itu tidak sesuai dengan prosedur. Ya, nah ini beliau Pak Abraham Samad dicari. Sebenarnya beliau mau seperti tadi orang tadi kena tilang tadi ya Pak ya. Bukan dicari, dicari-cari. Kalau dicari-cari Bapak Ibu sekalian, ya ketemu aja, grong emisinya katanya. Dilihat ban, wah pentilnya tutupannya nggak ada nih katanya. Nama juga dicari-cari. Ya, nggak boleh. Udah secara melawan hukum, ada nggak yang diperkaya? Oh ada. Siapa yang diperkaya? Diri sendiri enggak. Buktinya dicek ke PPATK nggak ada. Oh ada orang lain nih. Wah ini orang lain nih. Orang kalau misalnya berdagang, mana ada dia untung saya rugi. Pasti harus untung dan untung. Nggak mungkin untung dengan rugi. Win-win. Wah tapi untungnya kebanyakan. Loh konteksnya pada saat itu harus dipahami. Jangan ceritanya post factum setelah kejadian. Banyak orang melihatnya setelah kejadian. Kalau setelah kejadian kayak pengamat bola pasti benernya. Harusnya di stop dulu baru ditendang. Wah disuruh main bola nggak bisa. Iya kan? Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ini yang harus dilihat nih. Ya, bagaimana memperkayanya itu. Dalam kasusnya Ibu Karen, beli participating interest yang pertama ya, Bu Karen pertama, saya lupa 30 juta US dollar. Ya kan udah dibeli. Kasus ini rame karena merugikan keuangan negara, lalu kemudian siapa yang diuntungkan? Oh, itu dia yang menjual tuh dapat uang 50 juta US dollar. Ya dia menjual pasti udah harus dapat duit, masa dia nggak dapat? Kan nggak bisa kayak gitu. Orang bilang business judgment rule. Ya. Nah, business judgment rule itu banyak memang keputusan-keputusan yang dibuat bisnis. Tapi kalau korupsi, misalnya begitu, pertanyaannya adalah ada nggak niat jahat?
Saya terus terang Pak Abraham ya, dulu pernah sama almarhum Pak Jampitsus berdebat, Pak Effendi. Saya bilang, Pak, Bapak harus bisa buktikan di pasal 2 itu, mens rea-nya. Nggak bisa Prof katanya. Kok nggak bisa Pak? Karena di pasal 2 itu nggak ada kata dengan sengaja. Kalau nggak ada kata dengan sengaja, kita nggak perlu buktikan. Kalau membunuh, pasal 338 dulu kan barang siapa dengan sengaja. Dengan sengaja niat jahat dan perbuatan jahat. Saya bilang, Pak nggak bisa kayak begitu Pak. Ya. Harus, karena apa? Kalau misalnya Bapak nggak membuktikan, bisa orang baik itu bisa masuk penjara loh Pak. Karena apa? Dia mengambil keputusan bisnis judgment. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Bapak Ibu lihat deh pasal kalau dulu tuh pasal 362 tentang pencurian. Itu nggak ada kata dengan sengaja. Tapi tetap jaksa harus membuktikan bahwa itu ada niat. Karena kalau mencuri bisa aja tidak ada niat, khilaf, dia ngambil punya orang. Kalau dia ngambil punya orang, khilaf gitu ya, dia nggak dipermasalahkan. Uang negara dalam pemahaman saya, kalau dia punya niat, ya masuk, habisin. Tapi kalau misalnya dia khilaf, ya, dia tidak punya niat jahat, kalau di dalam undang-undang PPK harus dikembalikan duitnya. Kalau dia PPA apa namanya yang PPA dan lain sebagainya. Tapi nggak di ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kenapa? Menurut KUHP pasal 36. Prof, Maka, oh ya ini waktunya 1 menit ya. lagi ya. Ya, sedikit lagi. Niat jahat itu sekarang harus dibuktikan dalam setiap fase penjelasannya. Harus dibuktikan. Dan mens rea ini dibuktikannya jangan kemudian, wah karena ini kurang di sini, oh karena kurang ini, oh karena aturannya di kasusnya Ibu Ira misalnya, kenapa peraturannya dirubah? Jangan-jangan peraturan dirubah ini karena memang mau memfasilitasi. Ya kalau nggak difasilitasi peraturan nggak berubah ya nggak terfasilitasi. Ya. Tapi pertanyaannya ada apa? Adalah niat jahatnya ada nggak? Untuk apa? Memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya orang lain. Kalau orang lain atau korporasi harus ada meeting of mind. Bahwa kamu saya perkaya tapi nanti dapat ya sama saya. Kira-kira seperti itu. Tapi karena ini selesai bukan karena waktu. Saya waktu sampai nanti malam bisa cerita kayak gini. Tapi saya diingatkan selesai karena honornya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita dapat satu konfirmasi yang menguatkan kita bahwa yang namanya kriminalisasi itu ada. Tadi Profesor saya pikir dengan eksplisit mengatakannya bahwa selama ini di dunia kita, di dunia hukum kita sudah terjadi apa yang dinamakan kriminalisasi. Kita tidak harus menyebutkannya satu persatu. Ada satu kasus tadi yang disebutkan oleh Profesor Hikmahanto, kasusnya Ibu Ira tadi. 2 hari yang lalu, kalau saya tidak salah 2 hari yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang lawyer yang tergolong top barangkali, sepengetahuan saya, Pak Magdir. Beliau juga mengangkat persoalan ini. Dalam kata-kata beliau, hanya di Indonesia urusan kerugian negara itu menjadi sesuatu yang dipersoalkan dan membebani semua orang, menjadi momok bagi banyak sekali kalangan dunia usaha. Selanjutnya saya berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Antoni Budiawan. Hadirin sekalian perlu diketahui bahwa Pak Antoni Budiawan saat ini pernah atau tengah menjadi saksi ahli bagi sebuah perkara pidana yang tengah bergulir. Barangkali juga ada kesempatan di sini beliau untuk sekedar mengupas apa yang saat ini beliau katakan saja lihat, rasakan dan itu merupakan sebuah ketidakadilan. Silakan waktu sepenuhnya saya berikan. Ya, terima kasih. Mengenai kasus
kita belakangan aja karena kita mau bicara mengenai profesionalisme penegakan hukum dan dampaknya terhadap ekonomi. Tapi sebetulnya itu semua sudah dibahas oleh Pak Abraham Samad tadi mengenai ekonomi dan ini dampaknya terhadap ekonomi. Tapi kita lihat begini, penegakan hukum yang lemah ini bukan hanya, ini adalah masalah dari distorsi struktural terhadap mekanisme ekonomi. Jadi permasalahannya ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi yang nanti dampaknya adalah kepada kemiskinan dan juga kepada kerentanan kemiskinan. Kita sudah lihat tahun 2019-2024 kita pertumbuhan ekonomi seolah-olah terjadi, tapi kita lihat kelas menengah turun 9,4 juta orang dan kerentanan kemiskinan itu naik 12,7 juta orang. Nah, di sini kita lihat pasti korelasinya ada dengan penegakan hukum ini, profesionalisme dari penegakan hukum ini. Profesionalisme ini bisa kita kaitkan dengan ada dua ini ya, tidak profesional atau kriminalisasi. Akhir minggu lalu kita juga dikejutkan dengan data dari warning dari MSCI, Morgan Stanley Capital Indonesia. Nah, di situ yang tadi Mas Eros katakan bahwa itu berwujud kepada pengunduran diri dari petinggi OJK dan Dirut BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, salah satu yang disoroti oleh MSCI ini adalah perlindungan kepada investor, kepada penegakan atau profesionalisme terhadap hukum itu. Nah, mereka melihatnya bahwa di sini ada masalah, ya masalah transparansi. Tetapi bukan hanya di pasar modal, tetapi juga ini berkaitan di ekonomi secara keseluruhan. Nah, kita diberi waktu dengan sampai sampai Mei. Nah, jadi kita lihat bahwa apa ya sih yang dimaksud dengan tidak profesional atau kriminalisasi? Ya, kalau kriminalisasi saya mengutip istilah atau yang pernah disampaikan oleh mantan Jaksa Agung Hendraman Panji, yaitu bahwa orang yang tidak bersalah tetapi dijadikan kriminal, itu arti dari kriminalisasi. Dia tidak bersalah dijadikan kriminal gitu. Nah, apa di sini? Kalau kita lihat ranah-ranah yang bukan pidana dibawa ke pidana. Ranah-ranah yang di dalam sengketa administrasi itu dijadikan pidana. Ranah-ranah kebijakan manajemen itu dijadikan pidana. Jadi dicarikan penyimpangan-penyimpangan seolah-olah ini adalah pidana. Apa? Penyimpangannya terhadap peraturan, terhadap itu, bukan terhadap undang-undang. Ini peraturannya ya salah, tidak mengikuti corporate governance, kontraknya dianggap bermasalah, lalu dijadikan pidana. Nah, ini kan masalah administratif. Contohnya adalah ada ini 7 orang dipidana terhadap kasus pemurnian emas. Pemurnian emas itu mereka mengadakan pemurnian emas dan jelas-jelas bahwa PT Antam mempunyai satu unit namanya UBPP Logam Mulia, yaitu unit bisnis pengolahan dan pemurnian. Jadi jelas ini adalah maklun untuk pemurnian, lalu mereka dipidana. Lalu bagaimana itu kerugian keuangannya? Dicari-cari lagi, udah kesalahannya dicari-cari, kerugian keuangan negaranya dicari-cari lagi. Apa yang dimaksud dengan itu? Oh, ini adalah tidak boleh. Ini pemurnian emas ini tidak boleh PT Antam melakukan itu gitu. Padahal perusahaan yang PT Antam tadi, UBPP yang tadi, itu adalah sudah berdiri dari sejak 1938. Memang kerjaannya adalah pemurnian emas kepada pihak ketiga. Tetapi ini dianggap bahwa ini tidak boleh. Padahal itu ada gitu. Lalu apa kerugian ke negaranya? Yaitu dianggap jual beli. Anda harusnya adalah inputnya itu adalah harus Anda beli lalu harus Anda jual. Nah, ini kan sama juga dengan kejadian yang ada di
Tom Lembong. Ya, itu waktu gula. Itu juga mengenai diskresi daripada kebijakan memberikan import. Nah di situ kita sudah, kebetulan saya juga pada saat itu memberikan pendapat ahli. Dua, tuduhannya itu sangat fatal. Satu adalah mengenai kurang bayar pajak. Lah kurang bayar pajak, saya bilang itu kan harus ada pemeriksaan dulu. Bagaimana kurang bayar pajak tiba-tiba pidana. Ini adalah administratif, ada undang-undang perpajakan, ada pemeriksaan, ada keberatan, ada banding, ada PK. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung dihitungkan dan itu pun pajak itu sebagai pembayaran di muka. Pada satu periode sudah selesai yang dituduhkannya gitu. Karena ini bukan penggelapan mengambil, karena ini kurang bayar pajak. Yaitu mereka import barang A, harusnya barang B katanya. Padahal yang diimport barang A. Tapi ditulisnya harusnya barang B katanya. Dipaksa harus barang B. Nah itu yang dianggap kurang bayar pajak. Nah itu satu mengenai situ. Dan yang kedua adalah dianggap kemahalan. Kemahalannya terhadap apa? Terhadap harga dasar. Jadi harga dasar dianggap ini harga maksimum. Padahal kita tahu harga dasar itu adalah harga minimum. Boleh tinggi, boleh lebih tinggi. Dan ini terjadi bahwa harga lelang gula itu 2 tahun yang dituduhkan itu adalah lebih tinggi dari harga dasar. 20%, 30%. Tapi tidak apa-apa, tidak diapa-apakan gitu. Nah ini jelas bahwa masuk kategori menurut saya adalah kriminalisasi. Nah sekarang kita lihat ada beberapa juga kejadian yang sekarang. Misalnya kita bisa juga, tapi ini sekarang masih dalam persidangan, saya rasa kita... saya mengilustrasikan begini. Saya mempunyai satu aset, yaitu gudang. Lalu saya menyewakan kepada PTA. Si direksinya sewa kepada saya. Berapa? Sebulan 10 miliar. Sudah berlangsung 10 tahun, setahun 10 miliar. Ini sudah berlangsung 10 tahun. Wah saya udah terima 100 miliar dari uang sewa. Tiba-tiba pemegang saham datang lalu mengatakan, ini Anda prosesnya tidak benar ini. Anda menyebabkan kerugian terhadap saya 100 miliar. Lah dia sudah ada di situ gimana dong? Sudah menyewa, sudah dilayani dan saya sudah mengeluarkan biaya buat personal saya. Buat yang lain-lainnya saya sudah mengeluarkan biaya. Tapi dianggapnya kontrak yang Anda buat ini, proses untuk mendapatkan sewa ini tidak benar. Nah ini dianggap sebagai kerugian negara. Jelas-jelas definisi daripada Undang-Undang Keuangan Negara, definisi dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan juga yang ada dari Undang-Undang BPK, mengatakan kerugian negara harus dihitung. Kerugian negara adalah uang yang seharusnya menjadi milik negara tidak dimiliki. Jadi dianggapnya 100 miliar itu sewa kepada tempat saya dianggap milik uang negara. Lalu saya pada satu periode saya mengambil uang itu dianggap itu tidak sah. Padahal uang yang sudah saya taruh di situ. Nah inilah yang saya katakan bahwa banyak sekali kalau kita lihat perhatikan bukan hanya penyimpangannya saja yang terjadi kriminalisasi, tapi untuk mendukung itu audit daripada kerugian keuangan negara juga itu dibuat untuk mempidanakan seseorang yang tidak salah. Jadi administratif dipindah ke pidana, lalu dicari juga. Nah sekarang kita lihat dampaknya apa terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap ekonomi kita. Kita punya foreign direct investment pada tahun 2024. Ya makanya kita susah sekali ya mau itu. Singapura mendapatkan foreign direct investment 27,8% Pak Abraham. Dari dia punya PDB. 27,8% Singapura. Malaysia atau Vietnam itu 4,2%. Dia punya FDI, foreign direct investment, PMA terhadap dia punya PDB 4,2%. Malaysia 3,7%. Dan Thailand 2,7%. Indonesia berapa?
1,7%. Ini jelas ada korelasi antara penegakan hukum ini dengan investasi di Indonesia. Dan investasi yang melambat akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat, akan membuat kemiskinan dan sebagainya. Apalagi kalau kebijakannya itu, pertumbuhan itu adalah kebijakan untuk kelompok tertentu. 1,7% itu pun kita dapat lebih banyak ke tambang, ke sumber daya. Tidak ke manufaktur, itu pun. Nah berapa kita punya untuk itu? Misalkan aja semikonduktor. Semikonduktor di perusahaan semikonduktor itu di Malaysia itu ada 93 perusahaan bergerak dalam bidang semikonduktor. Singapura 62, Vietnam 39, Indonesia berapa? 4. Luar biasa. Jadi semikonduktor tentu saja related dengan perusahaan asing. Jadi kita untuk manufaktur kita ditinggalkan. 1,7% saya khawatirkan adalah lebih banyak atau lebih dari 50%, 60% atau 70% itu untuk ke sumber daya. Mau nikel, yang lain-lainnya gitu. Nah inilah, kalau ini tidak dibenahi, profesionalisme atau terjadi kriminalisasi terus, maka bukan hanya bursa kita yang anjlok, tetapi juga ekonomi kita yang bertumbuh 5% dan itu pun masih saya pertanyakan. Menurut catatan saya kita ini bertumbuh cuma 3,5%, maksimum 4%. Dalam saya punya perbandingan gitu. Jadi kita berharap bahwa profesionalisme ini bisa ditegakkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Profesor Antoni. Bapak dan Ibu, Pak Antoni juga sama mengangkat soal inkonsistensi aparat penegak hukum kita. Dan tadi juga beliau sedikit menyoal soal kerugian negara juga. Dan mungkin ini yang nanti akan barangkali bisa sedikit diulas oleh Mas Ferry Amsari. Soal siapa sebetulnya yang berhak untuk melakukan penghitungan dari kerugian negara itu. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Ferry Amsari. Terima kasih Mas Darmawan. Saya izin berdiri, tidak saja karena saya agak mengantuk, karena tadi malam jadwal ronda, juga karena ingin membuktikan saya jauh lebih muda daripada senior-senior ini. Saya izin berdiri ya. Ada presentasi yang mau diperlihatkan. Profesionalitas itu Bang Eros Jarot adalah ketika dunia lain sedang sibuk membangun teknologi perang canggih, kita sibuk membangun konsep gentengisasi yang baru ya. Itu profesionalnya kita. Saya ingin mulai dengan gini, ada hipotesa awal bahwa pemberantasan korupsi kita menjumpai jalan buntu. Ya. Karena ada kasus-kasus penyimpangan kekuasaan dan mencoba melakukan kriminalisasi apa yang dibahasakan oleh beliau-beliau itu. Kalau tidak bertemu masalah intinya dicari apakah knalpotnya bermasalah atau tutup pentinnya yang bermasalah. Tutup pentin itu tutup pentil ya, di sini nggak ngerti tutup pentin ya. Jalan buntu iya kalau bertemu dinding tinggi. Kalau jalan buntunya dinding tinggi, dindingnya bisa dijebol, dindingnya bisa dipancat, dan lain-lain. Tapi kalau jalan buntunya adalah jurang, pilihannya tidak mungkin terjun. Pilihannya harus menemukan bagaimana bisa perjuangan itu terhubung dari jalan yang buntu hingga jalan berikut. Nah, saya tidak melihat dalam hampir 3 dekade ini kita punya tujuan yang jelas dalam pemberantasan korupsi. Saya tahu persis generasi Bang Abraham dan sebelumnya dianggap sebagai generasi emasnya KPK. Tapi setelah
para politisi tahu bahwa kuncinya adalah melemahkan KPK ya, terutama presiden pilihan Bang Abraham, Joko Widodo ya, yang mematikan KPK sendiri begitu ya. Politisi jadi sadar bahwa ini lembaga harus dikendalikan. Next. Ini rumusan masalah kita, apakah kita sedang melakukan pemberantasan korupsi atau sedang merawat korupsi itu. Saya ambil contoh ya, KPK dari dulu diingatkan, KPK tidak bisa memusuhi semua orang dan menjadikan semua orang target. Karena itu mustahil bagi KPK untuk memberantas semua perilaku korupsi di Indonesia. KPK harus menemukan apa kunci masalahnya. Di Australia KPK federalnya Prof, meniru KPK Indonesia. Mereka belajar dari kita. Ketika generasi emas ini membuat gebrakan-gebrakan, mereka belajar. Tapi KPK federal Australia punya tujuan. Salah satu tujuan dan fokusnya adalah mereka melakukan pemberantasan korupsi, fokus kepada aparat penegak hukum saja. Polisi, jaksa, peradilan, dan sektor lain yang dianggap penting. Dulu zaman emas beliau itu udah ada GNPSDA. Karena dianggap sebagai kunci. Tapi kan mereka ragu juga untuk nangkap polisi dan jaksa. Karena takut serangan balik gitu ya. Sudah pernah dicoba, hasilnya cicak buaya berkali-kali gitu ya. Jadi itu problematika, tapi itulah fokus yang menjadi contoh di Australia, dicontoh. Misalnya kasus kripto di kepolisian Australia, itu jadi fokus KPK, korupsi gitu ya. Nah kita kehilangan, sehingga menghasilkan anak pinak pemberantasan koruptor-koruptor baru gitu ya. Sektor-sektor baru. Sekarang beranak pinaknya para koruptor itu merajalela di mana-mana. Yang akhirnya yang timbul adalah memilih siapa yang kawan, siapa yang lawan, siapa yang harus diberantas, siapa yang tidak perlu disentuh. Model begini tidak akan pernah berhasil dalam pemberantasan korupsi. Catatannya selalu gagal. Next. Nanti saya contohkan beberapa isu ya. Semua tahu bahwa tidak mungkin korupsi dan demokrasi itu disatukan, enggak bertemu dia. Minyak dan air itu. 10 menit. Mau melawan Prabowo dan Jokowi 10 menit gitu. Kayaknya enggak mungkin lah. Penelitian Yukihiko Hamada di International IDEA menceritakan bahwa korupsi itu akan merusak demokrasi. Kenapa Jokowi dan Prabowo dianggap bermasalah di dalam demokrasi? Karena korupsi dijadikan alat untuk menyerang lawan. Bukan korupsi untuk memberantas korupsi. Makanya Daniel Kaufman menceritakan kita itu tidak bisa melawan korupsi dengan memberantas korupsi. Maknanya nanti saya jelaskan. We do not fight corruption by fighting corruption. Kita nggak bisa nangkapin orang terus. Ya. Lawan dihajar juga. Gitu ya. Karena berbeda arah politik dibuat. Gitu ya. Waktu berdekatan nggak kasus korupsi. Waktu pisah ranjang korupsi. Apa yang terjadi di kasus Hasto bisa menceritakan banyak hal. Itu korupsi atau tidak? Kalau iya, kenapa waktu itu tidak dianggap korupsi? Kasus Nadiem Makarim sama. Jaksanya agungnya masih sama, Kapolrinya masih sama. Tapi dulu itu bukan korupsi. Begitu pisah ranjang, korupsi dia. Apakah mungkin ada korupsi? Bisa saja iya. Tapi kalau kemudian karena sudah jadi lawan, lalu kemudian dilakukan penindakan, itu bukan sesungguhnya pemberantasan korupsi. Itu hanya sekedar memberantas lawan. Dua hal yang berbeda. Next. Saya lewatkan karena 10 menit.
Ada sudah penelitian Del Alno soal problematika demokrasi dan korupsi. Next. Saya mau jelaskan korupsi yang pemberantasan korupsi untuk menghajar lawan. Politisi itu cukup kejam. Saya tidak perlu mengajarkan ibu bapak sekalian betapa kejamnya korupsi, politik dan korupsi itu. Misalnya kasus, ini teman-teman penggemar drakor pasti suka contoh ini. Presiden Yoon eksplisit di dalam persidangan Bang Eros Jarot diketahui dari keterangan saksi komando pasukan khususnya, waktu Presiden Yoon berkuasa, dia mau menghajar seluruh lawan politiknya. Bukan sekedar menggunakan pendekatan kasus korupsi, tapi bahkan menghilangkan nyawa. Jadi Bang Eros jangan terlalu keras-keras dengan pemerintahan sekarang. Nanti merepotkan kami kan jadi advokat kasus-kasus. Turunkan Bang, biar Bang Abraham saja yang agak keras. Tapi sudah bertemu presiden kabarnya. Jadi kasus ini menjelaskan politisi itu tega. Jadi jangan sekedar melakukan kriminalisasi, menghilangkan nyawa juga adalah pilihan. Bahkan demokrasi itu tidak suka dengan suara-suara yang berbeda. Jangankan pebisnis yang berbeda pilihan, jangankan seniman yang berbeda pilihan. Mereka anak-anak pejuang demokrasi yang berbeda, mereka tahan. Kasus yang terjadi dengan Joshua Wong dan 47 aktivis demokrasi yang dipenjarakan oleh pemerintah Cina adalah gambaran pemerintah yang otoriter, korup, tidak nyaman dengan suara-suara yang berbeda. Nah, kalau teman-teman coba ambil narasi tega mengkriminalisasi lawan, menghilangkan nyawa, mempidanakan anak-anak muda, itu mirip dengan kasus-kasus negeri Konoha di negara entah di mana gitu ya. Next, 2 kali nextnya supaya Ibu 10 menit tidak marah dengan saya. Nah, ini dua sisi mata uang ya. Kita sadar kita mau memberantas korupsi, butuh demokrasi. Tetapi kita juga sadar tidak semua kasus korupsi adalah korupsi. Dia diciptakan oleh kekuasaan. Saya mulai mencurigai ini bukan hanya sejak ketika mereka dihancurkan di KPK dengan undang-undang bermasalah. Saya curiga dengan kasus-kasus yang kemudian awalnya bukan suatu masalah atau sesuatu kasus. Mas Ferry, ini sekarang giliran Pak 5 menit yang mengingatkan. Oh ya, siap. Lebih cepat nanti. Faster ever lah presentasinya ya. Jadi bingung ya. Jadi ada upaya itu karena ada kecurigaan. Saya mau contohkan kasus-kasus ya, bagaimana dunia bisnis pemberantasan korupsi dan otoritarianisme bekerja memastikan kekuasaan. Next. Ini yang nextnya kurang maksimal nih, potong menit dong. Nah, ini saya sebut politisasi pemberantasan korupsi. Terus jadi kayak ancaman begitu ya bagi para pebisnis dan politisi lain. Next. Atau pinjam saya dong. Next. Oh kecepatan nih langsung Tom Lembong aja kelihatan pendukung siapa ya. Nah ya. Ini kasus, saya pikir Prof. Gehi ngikutin kasus ini, kasus Mikhail Khodorkovsky ya. Dia ketika berjumpa Putin, Putin curhat, apa problematika politik di Rusia? Si Khodorkovsky mengatakan bahwa korupsi di sektor pemerintahan eksekutif di depan Putin. Dalam hitungan beberapa bulan, berbalik cerita. Dia dikenakan kasus pajak dan fraud. Dikriminalisasi. Teman dekat awalnya tiba-tiba jadi lawan. Saya dengar-dengar Mikhail Khodorkovsky ini partainya PDIP dan Putin PDIP juga, didukung PDIP, ketika pisah ranjang jadi masalah.
atau setidaknya Menteri Perdagangan lah dulu dia. Kemudian kasus Yulia di kasus di Ukraina, saya lupa daerahnya. Perdana Menterinya ya awalnya berbaikan dengan presidennya. Tapi begitu ketahuan berbisnis dengan Rusia soal gas dan presiden tahu itu berkaitan dengan upaya politik kepemiluan periode berikutnya, oleh presidennya dia dijadikan sasaran. Bisnis, pertama berkaitan bisnis minyak di atas, kedua berkaitan dengan bisnis gas. Kasus berikutnya, ini Husni Mubarak. Begitu Aiman Nur ketahuan akan berpotensi menjadi lawan berat, baru saja proses pemilu dimulai, dipenjarakan dia. Alasannya soal tanda tangan, bukan ijazah. Next. Kedua, ini yang sangat terkenal, saya pikir Bang Abraham juga jadikan contoh undang-undang ini ya, Foreign Corrupt Practices Act ini, VCPA. Semua bilang undang-undang ini bagus, tetapi di titik tertentu dalam sebuah penelitian, undang-undang ini dipakai untuk menghajar lawan saja. Yang punya market bisnis di luar negeri Amerika. Jadi tidak sepenuhnya baik, ternyata ada undang-undang yang dipakai untuk kemudian mempolitisasi pemberantasan korupsi. Jadi ada kaitannya dengan bisnis. Jangan marah, Prof. Kasus penting besar dalam dunia politik, Watergate, siapa yang tidak tahu, tapi kita semua fokus dengan praktik kecurangan yang dilakukan Presiden Nixon. Sisi lainnya adalah kasus ini, bagaimana kekuasaan menggunakan ya kasus korupsi untuk menghajar lawan. Jangan lupa, sudah banyak prakteknya. Jadi saya pikir memang presiden yang disebut sekarang bukan Mulyono ya, tapi Jack, mungkin baca banyak kasus seperti ini ya. Nah kasus ini menarik juga, kasus Clean Hands ya. Mereka di Itali menarget para pebisnis yang merupakan lawan politiknya. Nah saya mau loncat ke Indonesia, apa saja kasus-kasus yang sekira-kiranya berkaitan dengan pendekatan politisasi. Oh, selesai. Sedikit, 1 menit. Tadi panitia yang bermasalah, dia terlambat. Saya mau loncat ke kasus di Indonesia ya. Kasus di Indonesia misal kasus Tom Lembong, itu menarik untuk didiskusikan apakah itu politisasi atau tidak. Dengan melihat keadilannya, fairness-nya, imparsialitasnya. Kalau Tom Lembong diangkat dalam pengadaan gula, kenapa menteri-menteri sebelumnya tidak diangkat? Kan jadi aneh, tidak berimbang. Kasus Hasto, kenapa kalau saya mungkin dalam kasus Hasto ya, ketika dia diciduk di awal, ya, mungkin semua orang tidak akan ribut. Tapi begitu selesai relasi romantisnya dengan Presiden Jokowi, tiba-tiba diciduk, orang menjadi tanda tanya. Kok dulu tidak diciduk, sekarang diciduk? Kebetulan ada pendapat Pak Effendi Simbolon. Dia bilang begini, harusnya Hasto itu berterima kasih kepada Presiden Jokowi. 4 tahun yang lalu kasus itu ditahan Presiden Jokowi. Pernyataan itu bukti yang sangat cukup untuk bilang telah terjadi obstruction of justice oleh Presiden Joko Widodo. Sampai hari ini Pak Effendi Simbolon nggak dipanggil-panggil KPK atau kejaksaan. Padahal itu bukti menarik. Kasus Bu Ira Puspadewi. Saya diskusi di mana-mana soal kerugian keuangan negaranya bukan jadi concern KPK. Tetapi concern KPK adalah perbuatan melawan hukumnya. Ini debatable ya, Prof tadi menjelang. Saya pikir kalau publik hanya diberitahu soal kerugian keuangan negara, publik terjebak di isu ini bahwa isu ini ada perbuatan melawan hukumnya. Tidak taat proses yang sudah dibentuk. Uniknya kasus ini adalah begitu dia dianggap tidak merugikan keuangan negara, dihukum, tiba-tiba cepat sekali Presiden mengeluarkan pernyataan diberikan gerasi.
Abolisi. Gerasi. Oh, gerasi. Karena proses hukumnya sudah berjalan. Kenapa cepat sekali baca pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya. Bahwa untuk gerasi dan rehabilitasi itu pendekatannya penegakan hukum. Bukan amnesti, abolisi. Yang pendekatannya politik, minta pertimbangannya ke DPR. Tapi ini minta pertimbangannya ke Mahkamah Agung. Begitu dia diputus perkaranya, tiba-tiba istana langsung mengumumkan, cepat betul. Kapan beliau mengirimi surat gerasi, permohonan gerasi kepada presiden? Kok cepat betul presiden memutuskan diberikan gerasi, padahal perlu pertimbangan Mahkamah Agung. Sampai hari ini surat presiden ke Mahkamah Agung, surat Mahkamah Agung ke presiden untuk memberikan pertimbangan selalu menjadi misteri. Di mana barang ini? Jangan-jangan Pak Presiden, sudahlah ini orang-orang kita, ini orang baik kita, sudah beri gerasi. Nah kalau dia diberi gerasi, pertanyaan saya, bagaimana dengan kasus Nadiem dan kasus Kerry misalnya? Sama-sama aneh juga kan? Barusan di sidang Pak Nadiem dikatakan tidak terbukti dirjen itu melaporkan kepada menteri soal pengadaan itu. Kalau itu terbukti, wah hebat betul itu. Bisa kacau kejaksaan. Kalau kasus Kerry aneh, sederhananya, mudahnya gitu. Dalam pemahaman kami Bang Eros, waktu kuliah, proses hukum yang tidak prosedural, tidak profesional, itu adalah ketidakadilan. Kasus ini menarik Bang. Mana ada sidang sampai jam 2? Itu gimana nasib terdakwanya? Tidak dilindungi haknya. Saya mohon maaf, ini kan banyakan ya di atas Gen Z ini semua ya, boomer semua. Kalau kemudian di sidang jam 2, perasaan ibu bapak sekalian bagaimana? Fokus atau tidak? Peradilan memastikan fokus itu sebagai hak yang harus dilindungi. Fair trialnya di sana. Kalau negara yang punya kekuasaan tidak memberikan hak sidang sampai jam 2, tidak diberikan waktu yang cukup untuk orang membela, sudah pasti ada permasalahan serius. Nggak usah diteliti kemana-mana tuh. Saya punya standing itu, kalau orang tidak diberikan haknya, maka sesungguhnya itu proses peradilan yang tidak adil. Untuk mencegah ancaman berikutnya soal menit-menit, mari kita diskusikan poin-poin ini setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira kita perlu memberikan aplaus sekali lagi untuk Mas Ferry. Itu tidak mengizinkan untuk saya buka. Terima kasih kepada semua panelis. Kami persilakan untuk kembali ke meja dan waktu serta kesempatan sepenuh saya berikan kembali kepada MC. Terima kasih Mas Eros. Terima kasih. Salaman dulu katanya. Terima Oke kasih, baik, kita Pak salaman Profesor. dulu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Abraham. Dan Pak Prof, terima kasih. Baik, kita kasih aplaus sekali lagi untuk para panelis kita. Terima kasih untuk Bapak Abraham Samad, terima kasih kepada Bapak Hikmahanto Juwana, Bapak Antoni Budiawan, Bapak Ferry Amsari, juga Bapak Eros Jarot, serta moderator kita Bapak Darmawan Sepriosa. Terima kasih banyak sudah memimpin jalannya sesi panel discussion dengan tema profesionalisme penegakan hukum dan pengaruhnya terhadap iklim usaha. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, semoga hasil diskusi hari ini bisa menjadi masukan yang berharga dan menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua dalam penegakan hukum, khususnya untuk iklim usaha Indonesia di masa yang akan datang. Mari kita terus berdialog dan juga berkolaborasi demi masa depan iklim usaha Indonesia yang lebih adil, lebih kuat dan lebih berdaya saing. Dengan berakhirnya seluruh diskusi hari ini, maka selesailah seluruh rangkaian acara kita. Dan kami dari suara.com mengucapkan terima kasih kepada seluruh panelis, penanggap, moderator, tamu undangan, dan juga seluruh partisipan yang sudah hadir. Dan apabila Bapak dan Ibu merasa ini punya banyak manfaat, silakan boleh disebarluaskan begitu ya, membuka wawasan kita dan juga menginspirasi langkah-langkah konkret ke depannya untuk Indonesia dengan iklim profesionalisme yang lebih adil dan sejahtera.
Setelah ini kami persilakan Bapak dan Ibu untuk bisa menikmati santap malamnya ada di area foyer. Dengan demikian saya Tisa Carolina pamit undur diri. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis dan tetap berkarya untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.